Kita mulai nggih, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Yang terhormat Bapak Ibu penguji, Ibu Heni Dwi Utami dan Bapak Arif Yuli Purwanto. Yang terhormat Bapak Ibu wali murid yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di sini melihat kehebatan anak-anak kita yang akan mempresentasikan karya mereka. Yang kami banggakan anak-anak SD Mumtaz kelas 6B, terutama kelompok 2 yang akan mempresentasikan karya mereka. Kali ini mereka akan mempresentasikan produk mereka yang berjudul Majanilang. Selanjutnya, tak lupa kita ucapkan terima kasih tak terkira kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita semuanya bisa hadir di sini, meluangkan waktu untuk melihat sejenak presentasi anak-anak dengan karya-karya hebat mereka. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun kita ke jalan yang benar, yaitu ad-dinul Islam. Bapak Ibu semuanya, izinkan kami menyampaikan susunan acara pada hari ini. Susunan acara pada hari ini adalah yang pertama pembukaan, yang kedua unjuk kerja karya ilmiah siswa, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang keempat adalah penutup. Sebelum kita mulai acara hari ini, kegiatan pada hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya, pemaparan karya ilmiah siswa dari kelompok 2 kelas 6B. Apakah sudah siap? Siap ya, pasti siap. Insya Allah siap. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. To the honorable juries, teachers, and all the audience here, how are you today? I hope all of you healthy today. We will explain our work called Majanilang. The unit of Majanilang has two colors, yellow and purple, good and healthy. But before that, we will introduce first. Hello everyone, my name is Finzi Akila Delzia Tirtoni, and you can call me Z. I'm from 6B and my number is 17. My name is Talita Zaramia Rahmani from class 6B, number 24. My name is Erina Cherry Zafira. I'm from 6B, my number 14. Hello, my name is Ahmad Ramadhani. I am from 6B, number 1. My name is Alvino Atala Aldrich. I am from 6B, my number 5. Pertama-tama, kami akan menjelaskan tentang alasan mengapa kelompok kami mengambil tema atau materi tersebut, yaitu herbal Majanilang, solusi dan alternatif minuman herbal. Majanilang yang memanfaatkan hasil alam yang ada di sekitar kita seperti madu, jahe, nanas, dan telang yang dapat menyehatkan tubuh di musim pancaroba dan di musim-musim lainnya. Jadi saya akan menjelaskan mengapa kita memilih tema tersebut. Karena menurut tim dan saya, perubahan musim dan cuaca terutama saat pancaroba dan musim hujan dapat melemahkan daya tahan tubuh, sehingga meningkatkan risiko berbagai gangguan kesehatan.
Berikut beberapa manfaat-manfaat bahan herbal yang digunakan di minuman majanilang. Pertama, madu. Madu bisa membantu melawan radikal bebas. Kedua, meningkatkan daya tahan tubuh. Ketiga, membantu meredakan batuk. Yang kedua, telang. Telang dapat mengobati mata merah dan iritasi. Yang kedua, dapat membantu melindungi tubuh dari berbagai penyakit. Yang ketiga, dapat menurunkan tekanan darah. Dan terakhir, jahe. Jahe dapat membantu melawan infeksi dan mengurangi peradangan. Berikut beberapa manfaat-manfaat bahan herbal yang digunakan di minuman majanilang. Jeruk nipis. Jeruk nipis memiliki beberapa manfaat antara lain. 1. Mengandung vitamin C yang tinggi. 2. Antioksidan yang membantu melindungi sel dari kerusakan. 3. Membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. 4. Mengatasi batuk dan pilek. 5. Melembabkan kulit dan rambut. Nanas. Nanas memiliki beberapa manfaat antara lain. 1. Membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. 2. Membantu pencernaan. 3. Mengandung vitamin C. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, masalah dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana proses pengolahan minuman majanilang. Yang kedua, bagaimana hasil penilaian majanilang. Dari rumusan masalah tersebut dapat ditemukan tujuan dari karya ilmiah ini, yaitu yang pertama, untuk mengetahui proses pengolahan majanilang. Yang kedua, untuk mendeskripsikan hasil penilaian pada uji coba majanilang. Lalu, saya akan menjelaskan tentang manfaat membuat karya ilmiah ini. Di antara lain adalah memberikan informasi tentang manfaat bahan-bahan alami yang digunakan dalam majanilang untuk kesehatan tubuh. Dan yang kedua, membantu masyarakat dalam memilih minuman herbal yang baik dan mudah dibuat. Dan yang terakhir, yang ketiga, menyediakan alternatif minuman sehat untuk menghindari gangguan kesehatan yang sering terjadi di musim pancaroba dan musim-musim lainnya. Saya akan membacakan surat yang berkenaan dengan minuman majanilang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa kuli min kullis samarati fasluki subula rabbika dululah yakhruju min butuniha syarabum mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'ul linnas. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Artinya, kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Lalu, alat dan bahan dan cara pengolahan yang akan disampaikan oleh teman kita, Rara. Saya akan menjelaskan alat dan bahan yang digunakan dalam karya ilmiah siswa kami. Alat yang digunakan sebagai berikut. Pertama, pisau dapur, telenan, blender, panci kecil. Panci kecil opsional, bisa memakai panci besar maupun kecil sama saja. Saringan, gelas ukur, timbangan dapur, botol plastik untuk menyimpan minuman. Bahan yang kami gunakan untuk produk majanilang kami adalah jahe 100 gram, bunga telang 10 gram, madu 50 gram, jeruk nipis 2 buah atau sekitar 50 ml, nanas 300 gram, air 500 ml. Selanjutnya, pengolahan produk karya ilmiah kami. Di antara lain, yang pertama, menimbang jahe dan madu, nanas, telang, dan nipis. Yang kedua, memotong nanas dengan ukuran kecil. Yang ketiga, mengupas jahe lalu mencuci jahe dengan air bersih. Yang keempat, memotong jahe dengan ukuran kecil. Yang kelima, memasukkan potongan jahe ke dalam panci yang berisi air bersih atau untuk direbus. Yang keenam, masukkan potongan
telang ke dalam panci yang berisi air bersih untuk direbus. Selanjutnya memasukkan nanas dan air rebusan jahe ke dalam blender. Lalu masukkan madu 3 sendok teh ke dalam blender. Menyaring nanas dan air rebusan jahe. Masukkan ke botol tempat majanilang yang bersih untuk disediakan. Jangan lupa memasukkan madu 2 sendok maupun 3 sendok bisa. Setelah itu ditutup dengan tutup agar tidak Baik, akan saya lanjutkan, yaitu hasil uji coba. Pengolahan majanilang dilakukan dari metode yang sudah ditentukan dan menghasilkan 1 liter produk majanilang yang dikemas dalam 5 botol plastik ukuran 200 ml. Uji coba produk. Survei pengujian dilakukan dengan memberikan angket pada 8 responden. Lalu minuman herbal sangat lazim terdengar di kalangan responden. Majanilang dikenalkan kepada 8 responden tersebut dengan mencoba produk dan mengisi angket yang telah diberikan. Minuman herbal ada beberapa penilaian yang harus diberikan oleh 8 responden, yaitu tentang aroma, rasa, penampilan dari majanilang. Berdasarkan hasil dan pembahasan dan didiskusikan bersama, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Dalam penelitian ini, minuman majanilang efektif sebagai alternatif minuman herbal yang dapat mendukung kesehatan tubuh, khususnya pada saat musim pancaroba yang sering menyebabkan perubahan cuaca yang dapat mempengaruhi daya tahan tubuh. Kombinasi bahan-bahan alami seperti madu, jahe, bunga telang, nipis, dan nanas memberikan manfaat yang signifikan bagi sistem kekebalan tubuh dan meningkatkan daya tahan tubuh terhadap serangan penyakit. Selain itu, minuman ini juga memiliki rasa yang menyegarkan dan dapat menjadi pilihan yang praktis dan alami bagi masyarakat dalam menjaga kesehatan di musim pancaroba. Saran, berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh, maka saran yang perlu disampaikan dari kelompok kami yaitu demi pengembangan lebih lanjut, disarankan agar minuman majanilang dipromosikan sebagai minuman kesehatan yang dapat diakses oleh lebih banyak orang, terutama di daerah yang rentan terhadap perubahan cuaca ekstrim. Penelitian lebih lanjut juga perlu dilakukan untuk mengeksplorasi manfaat kesehatan lainnya yang mungkin terkandung dalam kombinasi bahan-bahan tersebut. Untuk pengembangan produk, perlu mempertimbangkan kemasan yang lebih ramah lingkungan dan mudah dibawa, serta menjaga kualitas bahan-bahan alami yang digunakan. Sebagai langkah lanjutan, sosialisasi mengenai pentingnya konsumsi minuman herbal sebagai bagian dari pola hidup sehat perlu digalakkan, dengan melibatkan berbagai sektor seperti kesehatan, pendidikan, dan kewirausahaan. Terima kasih. Sekian dari presentasi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penampilannya. Tepuk tangan sekali lagi untuk anak-anak kita semua. Alhamdulillah anak-anak hebat kita dari kelas 6B kelompok 2 telah mempresentasikan karya ilmiah mereka. Seperti kita tahu dari penjelasan yang telah dipaparkan tadi, minuman majanilang dimaksudkan untuk memberikan solusi terhadap masyarakat karena banyaknya musim yang membuat kita itu menjadi rentan terkena penyakit dan mereka menggunakan buah-buahan yang ada di sekitar kita dan juga hasil alam yang ada. Alhamdulillah sudah ditampilkan. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab akan diberikan kepada penguji dulu
selanjutnya kepada wali murid. Oke, untuk kesempatan pertama monggo Bapak Arif Yuli Purwanto untuk bisa memberikan tanggapan. Oke, anak-anak yang lainnya bisa sambil mempersilakan produknya untuk bisa dirasakan juga oleh mama-mamanya ya. Kebetulan yang sudah disampaikan tadi untuk penyajiannya, minuman ini bisa mempunyai 2 gradasi warna, yaitu warna ungu dan kuning. Nah, untuk mengkonsumsinya bisa dicampur dulu. Nah, saat dicampur warnanya mungkin akan tercampur kembali. Tapi untuk penyajian awal bisa menjadi 2 gradasi seperti yang sudah kita tampilkan tadi. Yang masih di mejanya Bapak penguji yang pertama, ada 2 gradasi warna yaitu ungu dan kuning untuk penyajiannya. Untuk selanjutnya saat mengkonsumsi bisa dicampur. Kesempatan pertama, monggo Bapak Arif Yuli. Terima kasih Bu Elia dan anak-anak hebat. Kita beri aplaus dulu Bu, anak-anak kita yang sangat luar biasa ini. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak usah grogi nak ya. Iya. Yang pertama, saya mengapresiasi saja, nanti pertanyaannya 2 ya. Yang pertama, saya melihat kemasannya ini sangat menarik Bu ya. Orang dari jauh itu sudah ada 2 degradasi warna. Yang ungu ini insya Allah bunga telangnya ya. Yang bawahnya ini yang campuran herbal yang lainnya dan sangat luar biasa. Jadi kemasan ini sangat menarik ya, sangat menarik. Terus di sini juga ada pesan-pesan yang bagus ya. Tidak memubadirkan minuman ya. Segera habiskan jika setelah dibuka. Ya, ini juga pesan moral ada di sini ya. Yang ketiga, saya lihat hasil karyanya itu paket komplit. Mungkin nanti Bu Heni bisa mengurainya. Paket komplit ada apa di sini dalamnya ini? 1, literasi anak-anak itu luar biasa Bu. Karena apa? Saya lihat di sini itu daftar pustakanya sangat luar biasa. Itu literasinya jalan. Yang kedua, numerasinya itu masuk ada. Dari sisi mana tahunya Pak Arif? Dari takaran-takarannya. Di dalamnya itu takaran-takarannya dan sebagainya itu ada. Oh, madunya sekian, ya, komposisinya sekian dan sebagainya. Itu pun juga tertulis di sini dan sebagainya. Literasi, numerasi dan juga korelasi dari ayat suci Al-Qur'an sangat luar biasa. Jadi hasil karyanya ini sangat relevan dan korelasinya sangat mendasar sekali dengan apa? Dengan adanya pedoman Al-Qur'an di dalamnya, yaitu surat An-Nahl ayat 69. Ya. Biarpun itu sering kita dengar dan manfaatnya luar biasa, madu dan buah-buahan itu adalah sumber obat bagi kita semuanya. Tepuk tangan untuk anak-anak. Ini memilih ini, menyatukan ini tidak mudah loh ya. Tidak mudah sekali ya, tidak mudah. Tapi anak-anak mengemasnya sangat luar biasa. Itu. Jadi pertanyaan saya yang pertama ya, yang pertama. Enggak usah tegang ya, itu. Pertanyaan Pak Arif yang pertama 1, ide siapa yang cemerlang ini ya? Ide dari siapa? Yuk, salah satu menjawab atau sama-sama kita atau gimana, silakan. Ide siapa ini? Ya, terima kasih pertanyaannya. Anak-anak akan menjawab. Luar biasa ini. Ide siapa ini? Sebentar. Ya. 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 Ya, monggo silakan Mbak Vinji. Duduk atau berdiri? Boleh, terserah. Baik, yang pertama-tama kita sebenarnya kesulitan ya awalnya memilih judul ini. Tapi dengan kita bekerja sama lalu kita merundingkan ini bersama-sama, saya mendapatkan ide
apa ya yang disukain orang yang kurang disukai orang-orang tapi bisa menjadikan orang-orang itu suka tapi juga sehat. Nah, akhirnya saya mendapatkan ide bahwa wah cocok nih kayaknya kalau ada warna ungu sama warna kuningnya. Akhirnya kita bekerja sama, kita bermusyawarah dan akhirnya teman-teman setuju dan menambahkan ide-ide lainnya. Begitu. Iya. Berarti kan yang lainnya mungkin bisa menambah idenya. Mungkin Rara bisa menambahkan. Ya. Silakan Mbak Rara. Ya. Kebetulan judul ini tuh diambilnya tuh susah banget Pak. Kayak apa ya? Enggak apa-apa diceritakan ya. Susah banget. Kita mikirnya tuh judul apa ya yang cocok gitu, yang bagus. Ternyata kita setelah kita berdiskusi kita menemukan judul Majanilang ini, kita sudah setuju. Iya, luar biasa. Ada tambahan lagi? Iya. Mbak Cherry. Iya. Sudah cukup ya, luar biasa. Ya, ini luar biasa, Bu. Iya. Ini sekelas SD loh Bu ya, bukan mahasiswi ya, luar biasa Bu. Itu. Jadi sangat luar biasa. Jadi kebersamaan, kerjasamanya luar biasa untuk ini. Nanti kurang lebih dalam waktu 2 minggu di sini ada tim IT di sini ya. Sepertinya Majanilang itu ndak ada Bu. Nanti kalau di Google baru 2 minggu muncul, ada YouTube-nya nanti ya. Nanti karyanya anak ini kan kita di shoot dan sebagainya, nanti akan kita publish dan sebagainya. Itu. Yang kedua ya, 2 saja ya. Oh, nanti kalau tanya banyak-banyak waktunya nanti selesai ya. Semoga ini nanti ada nilai ekonomisnya Bu. Iya, tidak berhenti dari sini saja. Insya Allah penelitian ini anak-anak akan terkenang sampai semasa. Anak-anak sampai dewasa ya. Andai kata Pak Arif ingin beli, harganya berapa ini? Ya, nilai ekonomisnya ada. Siapa yang Berapa bisa ini menjawab? kira-kira? Wah, Ayo, boleh, sudah siapa, Mbak ini ada di benak pikirannya? Iya. 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 Setelah kita diskusikan, kita Iya. setuju untuk menjualnya seharga 10.000. 10.000, iya. Dengan manfaat yang luar biasa, 10.000. Insya Allah banyak yang beli ya dengan menariknya seperti gini ya. Tepuk tangan untuk anak-anak luar biasa ya kan. Iya. Bisa menentukan loh Bu harganya Bu ya. Nanti berbagai macam kemasan dan sebagainya, tidak hanya seperti ini, mungkin lebih cantik botolnya ya, bentuk Mickey Mouse atau apa ya kan. Seperti ini sudah sangat luar biasa, nanti bervariatif sangat luar biasa. Cukup Bu Elia dari saya. Kalau di sebelah saya ini Bu Elia adalah ahli literasi ya kan. Wah, nanti melihatnya itu dari sisi yang lain. Itu sekali lagi beri aplaus untuk anak-anak yang hebat ya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arif Yuli. Untuk kesempatan selanjutnya diberikan kepada Ibu Heni. Monggo bisa memberikan pertanyaan ataupun saran. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama seperti Pak Arif Yuli tadi, bahwa saya memberikan apresiasi yang sangat besar kepada anak-anak yang sudah tampil. Kelompok 2 ya dari kelas 6B, hebat sekali. Jadi kalau di era sekarang itu ada percepatan potensi. Dulu era kita itu skripsi nggih ibu-ibu. Seperti ini tuh zaman usia hampir 20-an tahun begitu ya. Sekarang anak usia belasan tahun 11 sampai 12 sudah bisa membuat karya yang sangat hebat, bahkan ada karya ilmiah juga. Tepuk tangan sekali lagi dong. Iya. Ini saya tanya sedikit aja, nanti juga ada saran. Membuatnya berapa lama ya? Kok tadi Pak Arif tanya yang dapat ide ini siapa? Sekarang saya tanya prosesnya sekarang. Proses pembuatannya dari anak-anak itu dapat ide, meramu bahan-bahan ini sampai jadi produk ini butuh waktu berapa lama? Kira-kira 3 bulanan. 3 bulanan ya, dari awal pemikiran sampai jadi produk. Kemudian pernahkah kalian memikirkan ini nanti yang akan disasar konsumennya siapa? Konsumennya untuk siapa aja?
Untuk semua kalangan usia. Untuk semua kalangan usia. Baik, kembali lagi ke proses. Anak-anak merasa seneng nggak bikin ini? Oh, seneng sekali. Seneng banget apa seneng biasa? Oh, seneng banget. Yang cowok senyumnya mana dong? Gitu. Tidak merasa tertekan ya? Fun aja ya, ya baik. Karena nanti kalian pasti akan menghadapi seperti ini di jalur akademik itu banyak dan lebih banyak lagi. Ini adalah permulaan yang bagus sekali. Ini saya sedikit saran. Majanilang, kalau anak-anak tadi menyebutkan itu adalah akronim ya. Akronim dari madu jahe nanas nipis telang. Ini kalau membuat tulisannya besar kecil untuk nama produk itu it's okay. Asalkan konsisten. Saya melihat tidak ada konsistennya di judul, di penyajian maupun di dalam ini. Ada yang tulisannya besar di awal, Majanilang M-nya aja. Ada yang gede semua. Ada yang NG-nya itu cuma N-nya aja yang besar di belakang, yang belakang tidak. Nah, ini tolong konsistensi karena orang yang hebat itu tidak sekedar hebat dalam pemikiran, tapi adalah orang yang bisa membuat karya yang juga bagus. Jadi mungkin ini untuk sangu kalian di jenjang berikutnya, mohon juga belajar. Kalau dulu di SD ini sudah diajari bahasa Indonesia ya, bahkan ada talentnya literasi atau kelas literasi di awal. Belajar lagi tentang puebi. Membuat karya ilmiah harus tahu tentang puebi, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Itu kemudian di tulisan di dalam ini juga, oh kalau setelah koma itu apakah harus mepet semua? Harusnya ada spasi, begitu. Berikutnya sedikit lagi, setelah ini kan sudah bikin produk ya, berlima udah bikin produk bagus, keren, dan saya sudah mencicipi rasanya nikmat. Nah, setelah ini apa berhenti sampai di sini atau dilanjutkan? Ada project lagi enggak? Mungkin masih jalin komunikasi sampai di SMP, terus kita masih bikin tim, wah gitu. Ada punya pikiran sampai ke sana? Kalau nomornya masih aktif, oke. Iya, sangat jujur. Sama satu lagi, mungkin saran di pertanyaan untuk responden ini kan hal sekedar pernah mengkonsumsi, pernah mencoba. Barangkali ditambahkan testimoni setelah minum, dicobakan ke temannya lagi batuk misalnya, efeknya gimana? Nah itu temannya disuruh cerita, kan bagus. Itu ditulis di sini sedikit testimoni, itu boleh. Itu saja dari saya. Semoga semakin sukses, semakin berprestasi. Kalian semua generasi alfa, generasi emas yang nanti akan menjadi generasi terbaik untuk bangsa kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada orang tua untuk bisa memberikan pertanyaan ataupun saran atau mungkin ada pendapat lain atau bagaimana. Monggo, dipersilakan. Monggo. Ya. Barangkali mau memberikan usul ditambah barangkali satu warnanya lagi dari 3 gradasinya, bagus sekali kalau jadi. Monggo, ada yang mau? Mamanya Vinci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentu saja melihat kegiatan ini berterima kasih sekali kepada pihak sekolah, penguji, terutama juga pembimbing Bu Elia yang sudah memberi bimbingan, arahan, dan kami sangat bangga, terus terang sangat bangga melihat kekompakan anak-anak menjawab proses demi proses yang mereka lewati, membuat slide presentasi juga begitu ya. Kami sebagai orang tua sangat bangga, dan sebenarnya yang saya ingin tanyakan ke anak-anak, yang paling seru, yang paling tidak terlupakan, yang paling seru selama prosesnya menyiapkan presentasi hari ini bersama teman-teman, mungkin bisa dijawab. Bisa jadi, iya boleh, bisa jadi masing-masing punya jawaban yang berbeda.
saat membuat produk. Sangat seru saat kerja kelompok. Menurut saya yang paling seru dan yang paling terkesan adalah pas waktu kerja kelompok di rumah Cherry. Kita membuat bersama-sama minuman Majanilang ini. Tapi sayangnya pas waktu percobaan pertama kali masih abu-abu warnanya. Kita lupa menambahkan es batu. Mungkin es batunya kurang banyak seperti itu. Menurut saya sama seperti Rama, kerja kelompok benar-benar seru banget, bisa bertemu sama teman-teman, mempererat pertemanan dan seru banget pokoknya. Menurut saya saat bekerja sama membuat produknya. Monggo barangkali ada lagi Bunda? Ada? Sampun? Sampun. Ya, alhamdulillah presentasi anak-anak sudah selesai. Mereka sudah memaparkan hasil kerja mereka. Yang bisa kita garis bawahi di sini, mereka adalah memanfaatkan apa yang ada di alam. Lalu yang kedua, mereka antusias sekali pengen mencoba, bisa nggak sih minuman ini bergradasi? Jadi mereka serunya sepertinya itu yang paling seru ya. Kok bisa ungu sama kuning, akhirnya dicoba. Nah, setelah mencoba ternyata loh kok nggak bisa gradasi, ternyata mereka mencari lagi nih gimana supaya bisa bergradasi. Masya Allah. Mungkin ada pesan-pesan ini dari Bapak Ibu penguji mungkin? Sampun? Sampun, alhamdulillah. Masya Allah, anak-anak kita ini ternyata anak-anak yang hebat, yang bisa menghasilkan karya yang bagus walaupun belum kuliah ini ya. Sudah membuat karya ilmiah sendiri, Masya Allah. Alhamdulillah karena presentasinya sudah selesai, maka kita bisa tutup acara hari ini. Marilah kita tutup acara hari ini dengan membaca kafaratul majelis dan hamdalah bersama-sama. Semoga selalu teriring doa untuk anak-anak semuanya, terutama siswa-siswi SD Mumtaz semuanya. Semoga mereka selalu sukses, tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Berarti harus menjaga akhlakul karimah. Mari kita baca kafaratul majelis bersama-sama kemudian hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas kehadirannya bunda-bunda yang sudah meluangkan waktunya. Bapak Ibu penguji, terima kasih masukan dan sarannya. Untuk anak-anak selalu dikembangkan terus supaya semakin sukses. Kedepannya barangkali bisa punya produk sendiri ya Bunda ya. Dipatenkan namanya, produknya, lalu menghasilkan. Masya Allah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.